Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya lagi, kata Pak Ahmad. Kali ini kita membahas mengenai satu topik, yaitu berbahayakah virus SARS-CoV-2 ini, COVID-19? Seberapa bahayanya? Ya, karena apa? Karena kita pernah mengetahui ada namanya flu Spanyol, ya, Spanish flu. Kita juga pernah melihat ada namanya SARS. Kita juga di Indonesia mengalami apa disebut dengan flu burung, gitu ya. Dan kalau di Timur Tengah dan Korea Selatan mereka pernah merasakan MERS. Ya. Nah, di sini sebenarnya kalau dilihat seberapa bahaya, apa sih bahaya gitu ya? Nah, dalam jargon medis itu ada namanya patogenik. Jadi suatu kuman yang bisa menimbulkan penyakit, yaitu apa namanya menimbulkan patogenisitas. Oke? Nah, kita perlu pahami apa yang dimaksud dengan patogenisitas. Nah, sebenarnya kalau kita lihat mengenai SARS-CoV-2, penyebab COVID-19 ini memang low pathogenik. Dia sebetulnya tidak begitu sebahaya flu burung dan juga apa namanya SARS misalnya. Jadi kalau misalnya kita dengarkan ini apa namanya pernyataan dari seorang guru besar ya yang saya juga kenal baik dengan beliau, saya hormati beliau. Kita dengarkan apa yang beliau sampaikan. Positifnya banyak, itu selalu menyertai suatu situasi tertentu. Ada kerumunan, lah terus kemudian katanya pasiennya naik, positifnya naik. Ada kerumunan, positifnya naik. Loh, kok pinter amat sih virusnya? Oh, di sana memang ada kerumunan, ayo ke sana yuk. Oh, di sana ada kerumunan, ayo ke sana yuk. Kan enggak begitu. Ya, padahal analisis saya itu virus COVID ini adalah low pathogenik. Tidak bisa langsung membunuh orang kecuali orang itu punya komorbid. Nah, dan itu terbukti dengan orang-orang yang mati itu hampir semua itu mempunyai komorbid. Itu karena memang virus ini beda dengan virus influenza dan virus flu burung. Kalau virus influenza itu berhenti di high pathogenik ya. Ya, bukan yang low pathogenik, influenza musiman itu. Oh, nah, itu kan berhenti ya H1N1 itu kan berhenti di saluran atas. Kalau H5N1 yang highly pathogenik itu berhenti di paru-paru. Tapi kalau COVID ini low pathogenik, tapi dia masuk ke seluruh pembuluh darah. Jadi orang-orang yang punya komorbid pembuluh darah itu biasanya punya risiko tinggi. Ya, jadi apa yang beliau sampaikan itu ada benarnya, ya, ada benarnya. Dalam artian begini, kalau kita bandingkan angka kematian, dalam arti persentase kematian, dari 100 orang yang terinfeksi, kalau dia terinfeksi H5N1 flu burung, ya, itu bisa diperkirakan dari 100 orang antara 50 sampai 80 orang akan meninggal. Kalau kita bicara flu burung. Oke, jadi persentase kematiannya tinggi sekali. Kalau kita lihat SARS itu sekitar 10%. Ya, jadi 100 orang yang terinfeksi, 10 akan meninggal. Itu banyak banget. Oke. Kalau kita melihat MERS yang ada di Timur Tengah dan di Korea Selatan itu sekitar 40%. Oke. Maka mereka ini disebut dengan high pathogenic. Ya. Jadi begitu terkena, kemungkinan dia akan meninggal itu tinggi sekali. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan COVID-19, yaitu SARS-CoV-2. Oke, kita ambil angka total di global di dunia. Angka total tingkat kematiannya sekarang kita bisa melihat sekitar angka 2-3%. Artinya apa? Dari 100 orang yang terinfeksi, ya, sekitar 2-3 akan meninggal. Oke? Artinya apa? Dia 5 kali lebih rendah daripada SARS. Kalau SARS itu berapa? 10%. Kalau ini tanda kutip cuma 2%. Oke. Kalau memang serendah itu, ya, apa yang ditakutkan, apa yang dikhawatirkan? Makanya tidak heran, saya bisa maklum kalau tidak sedikit rekan-rekan kita yang tanda kutip masih tidak mengerti mengapa sih kita menakutkan sesuatu yang relatif kecil tingkat kematiannya. Oke. Nah, tadi guru besar kita juga mengatakan bahwa ada perbedaan cara si virus itu menginfeksi. Jadi kalau kita bicara misalnya flu biasa yang musiman ya, H1N1 misalnya ya, itu pilek, batuk biasa lah gitu ya.
itu memang virusnya lebih suka di rongga nafas atas, gitu. Ya. Dan kalau di negara tropik seperti kita, jarang saya belum pernah mendengar orang meninggal karena flu, gitu ya, karena flu. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara mengenai SARS-CoV-2, ya, penyebab COVID-19, oke, itu berbeda. Nah, kalau kita bicara SARS dulu ya, SARS dan MERS, dia tidak nempel di rongga nafas atas. Dia nempelnya kemana? Rongga nafas bawah. Nah, ini menarik. Karena dia nempel di rongga nafas bawah, maka apa yang terjadi? Yang terjadi mereka menimbulkan gejala. Karena mereka menimbulkan gejala, maka pengendalian SARS dan MERS ya relatif lebih mudah. Kenapa? Karena mereka bisa fokus kepada yang bergejala. Gitu ya. Misalnya nih, ini nampaknya batuk pilek. Apakah dia karena flu biasa atau karena SARS atau MERS? Nah, gampang. Mereka akan koleksi hanya tes yang bergejala saja. Tes yang bergejala saja. Ini adalah paradigma yang selama ini dilakukan sampai awal tahun 2020, di mana dunia terlena. Karena banyak sekali ahli, banyak sekali pakar yang menganggap bahwa yang menggunakan masker hanya yang bergejala, yang dites hanya yang bergejala. Oke? Dunia tidak siap. Karena ada fenomena baru, yaitu disebut dengan OTG untuk COVID-19. Kok bisa seperti itu? Kalau yang patogeniknya tinggi, itu mereka banyak di rongga nafas bawah. Tetapi kali ini yang bicara COVID-19, virusnya, gen pakunya sangat kuat, dia bisa menempel di rongga nafas atas. Apa dampaknya? Karena dia bisa menempel di rongga nafas atas dan bawah, jadi dan, bukan atau, dan bawah, ketika virus bisa menempel di rongga nafas atas, dia bisa mulai berkembang biak, bereplikasi, dan sebelum itu menimbulkan gejala pada orang yang memiliki komorbid, dia sudah bisa menularkan pada orang lain. Karena ketika kita bicara keras, ya, apalagi kita bernyanyi misalnya gitu ya, dengan suara gitu kan, itu kuat sekali yang keluar, apalagi kalau kita batuk misalnya, itu juga keluarnya tinggi sekali, ya, itu bisa menularkan pada orang lain sebelum dia masuk ke paru untuk menimbulkan gejala. Maka yang kita perlu perhatikan kalau kita bicara asimptomatik atau yang tidak bergejala, itu sebetulnya susah dibedakan dengan yang belum bergejala. Oke? Karena apa? Kalau kita bicara orang biasa, dia mungkin merasa cuma angkat-angkat dikit, dia masih bisa bekerja gitu ya. Padahal dia sebetulnya sudah tanda-tanda, tapi dia tidak begitu merasakannya. Nah, memang virus ini SARS-CoV-2, oke, sekitar 80% dia mungkin tidak bergejala dan dia mungkin gejalanya sangat ringan. Oke. Dan kalau kita bicara yang kematian, memang cuma 2%, tapi jangan lupa kematian 2% tadi itu adalah hasil perjuangan nakes yang berusaha merawat siapa? 20% orang yang merasa sesak nafas. Artinya apa? Seandainya 20% orang ini tidak mendapatkan akses ke rumah sakit karena rumah sakitnya penuh, bisa jadi angka kematian bisa lebih dari itu. Oke. Dan kita seharusnya bersyukur mengapa kita masih bisa mempertahankan di angka 2-3% ini. Jangan diabaikan. Karena kalau sampai nakes kita habis, bisa jadi angka kematian lebih tinggi. Nah, angka 20% yang sesak nafas ini, yang gejala sedang hingga berat ini yang kadang dilupakan oleh rekan-rekan. Oke, jadi dua hal yang kita harus pelajari dari COVID-19 ini. Betul, virusnya dia memang tanda kutip relatif low patogenik. Prof tidak salah. Tapi satu hal yang kita nggak boleh abai, yaitu karena dia bisa menimbulkan orang tidak bergejala, sehingga virus ini bisa menyebar lebih luas lagi. Karena apa? Kita tidak bisa mendeteksi kecuali dengan alat khusus, yaitu dengan PCR, kecuali dengan antigen, gitu kan? Nah itu baru bisa terdeteksi dengan jelas, gitu kan? Kita bisa pilih nih mana yang free, mana yang tidak, gitu kan? Relatif, memang tidak sempurna, tetapi kita bisa mengendalikan karena Cina, Vietnam itu contoh negara Asia yang bagus, yang mereka mengendalikan dengan itu, gitu kan? Nah, tapi yang kedua kita juga harus lihat yang bergejala sedang hingga berat tidak sedikit, ada sekitar 20%. Dan mereka membutuhkan oksigen, mereka perlu distabilkan, ya mereka perlu bernafas. Bayangkan kalau terjadi seperti di India, di mana nanti tabung oksigen itu habis, apa yang terjadi? Ya, tentu kita tidak ingin itu terjadi di negeri kita juga. Baik, rekan-rekan sekalian, COVID-19 ini memang ilmu baru, ya, buat para ilmuwan juga. Jadi memang kita perlu saling berbagi. Mudah-mudahan rekan-rekan kita yang awam juga bisa lebih mudah untuk memahaminya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsiran. Ketemu sama saya kata Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.